Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Suhartana dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, ejaan itu adalah cara menggunakan huruf untuk membentuk kata dan frase dalam bahasa. Ini mencakup aturan tentang bagaimana huruf disusun dan bagaimana kata-kata ditulis dengan benar sesuai dengan norma bahasa yang digunakan. Dalam ejaan kita harus memperhatikan cara penggunaan huruf kapital, cara penulisan kata depan, kata sambung dan partikel, dan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya dan tanda seru dan tanda lain-lain, dan juga pemenggalan kata saat menulis di akhir baris. Ejaan yang benar membantu komunikasi menjadi lebih baik dan lebih jelas dan dipahami dengan baik. Ejaan yang tepat mempermudah komunikasi tulis menjadi lebih jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh si pembaca. Jadi, ejaan adalah pondasi penting dalam bahasa tertulis yang memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh orang lain. Saya akan jelaskan perkembangan ejaan atau sejarah ejaan dalam bahasa Indonesia cukup panjang dan penuh perubahan. Berikut ini saya akan ringkas sesingkat-singkatnya. Yang pertama yaitu ejaan evolution. Ejaan evolution ini adalah ejaan pedoman pertama yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu yang kemudian menjadi besar yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun oleh Carles Adrian van Ovation dan diresmikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Swandi, yang bisa disebut juga ejaan Swandi. Setelah kemerdekaan Indonesia, ejaan van Ovation tersebut digantikan oleh ejaan Republik atau bisa juga disebut ejaan Swandi pada tahun 1947. Ejaan ini disusun oleh Raden Swandi dan mengubah beberapa aturan ejaan sebelumnya. Selanjutnya ada ejaan yang disemerkan atau bisa disebut juga EYD. Yang selanjutnya setelah ejaan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Penyesuaian dan penyempurnaan aturan ejaan yang disemerkan dengan penambahan beberapa aturan baru untuk memperjelas penulisan, penekanan pada konsistensi penggunaan tanda baca dan pemisahan kata. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan dan meningkatkan kejelasan dalam komunikasi tertulis. Harapannya, ejaan yang digunakan bisa lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas penggunaan huruf besar atau huruf kapital ya teman-teman. Dalam bahasa Indonesia diatur oleh Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan huruf besar atau huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Huruf besar digunakan pada awal setiap kalimat, contohnya seperti hari ini cuaca cerah. Di awal kalimat, H tersebut menggunakan huruf kapital. Yang kedua ada nama orang, nama seseorang ya teman-teman. Huruf besar digunakan pada setiap kata dalam nama orang. Contohnya Budi Santoso. Budi itu menggunakan huruf besar pada awal kalimatnya. Nama geografis. Huruf besar digunakan untuk nama tempat, kota, negara, dan lain-lain. Contohnya Jakarta, Indonesia, itu awal katanya menggunakan huruf besar. Selanjutnya ada penggunaan huruf besar juga digunakan pada nama institusi, lembaga atau organisasi. Huruf besar digunakan pada setiap kata dalam nama institusi atau organisasi. Contohnya Universitas Mataram. Setiap kata itu menggunakan huruf kapital pada awal kata tersebut. Selanjutnya ada huruf kapital juga digunakan pada gelar, jabatan, atau pangkat yang mengikuti nama seseorang.
yang digunakan pada gelar jabatan atau pangkat, contohnya seperti presiden bla bla bla, atau presiden bla bla bla. Itu juga presiden menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita akan membahas huruf kecil atau untuk umum, kata umum ya teman-teman. Di sini penggunaan huruf kecil atau huruf biasa dalam bahasa Indonesia digunakan untuk kata-kata umum yang bukan merupakan nama diri atau istilah khusus. Berikut saya akan jelaskan beberapa contoh pada benda umum. Contohnya seperti buku, kursi, sekolah itu menggunakan huruf kecil ya. Pada kata kerja juga, contohnya menulis, membaca, berlari, berjalan itu menggunakan huruf kecil. Dalam kata sifat juga menggunakan huruf kecil semua seperti besar, kecil, indah. Dan ada juga kata keterangan seperti contohnya cepat, lambat, hati-hati itu menggunakan huruf kecil semua. Huruf kecil juga digunakan pada nama hari dan bulan kecuali jika digunakan di awal kalimat ya teman-teman. Seperti Senin, contohnya Senin, Rabu, Selasa, Januari itu menggunakan huruf kecil kecuali jika digunakan di awal kalimat ya. Selanjutnya ada nama jabatan atau pangkat yang tidak diikuti oleh nama orang seperti presiden saja tidak ada nama seorang menggunakan huruf kecil itu, atau guru itu menggunakan huruf kecil jika nama seorang tersebut tidak ada. Selanjutnya ada nama benda. Nama benda di sini atau tempat yang tidak spesifik seperti taman, pantai, sungai itu menggunakan huruf kecil. Baik, selanjutnya ada tanda baca dasar ya teman-teman. Di sini saya mau jelaskan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda seru. Yang pertama adalah titik. Titik itu digunakan di akhir kalimat pertanyaan, pernyataan. Contohnya seperti dia pergi ke pasar, akhirnya menggunakan huruf atau tanda baca titik. Selanjutnya ada koma. Koma itu adalah memisahkan unsur dalam kalimat seperti daftar atau jedanya. Contohnya saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Nah, di sela-sela apel dan jeruk itu juga ada komanya. Titik koma. Titik koma itu memisahkan bagian kalimat yang setara tapi sudah memiliki koma atau sebagai pengganti kata hubung. Contohnya dia datang terlambat, titik koma, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Itu contohnya. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru menyatakan perintah, seruan atau emosi kuat. Contohnya seperti awas. Itu menggunakan tanda seru. Jadi kesimpulannya, ejaan yang benar sangat penting karena membantu memastikan komunikasi yang jelas dan efektif. Penggunaan ejaan yang tepat memudahkan orang untuk memahami maksud dalam tulisan, meningkatkan keterbacaan, dan menghindari kesalahpahaman. Penerapan ejaan yang baik dalam penulisan sehari-hari juga mendorong kebiasaan berbahasa yang lebih tertib dan teratur, memperkuat keterampilan bahasa, dan mendukung pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Suartana. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Suartana pamit undur diri.